Halo Sobat Prima Plastindo, yang cepat tidak selalu menang lomba, yang kuat tidak selalu menang perang, dan yang berhikmat tidak selalu punya makanan. Begitu juga dengan yang pintar tidak selalu menjadi kaya, dan yang punya pengetahuan tidak selalu menjadi sukses. Ini adalah pepatah kuno yang mengajarkan bahwa apapun bisa saja terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena situasi dan keadaan bisa berubah sewaktu-waktu dengan cepat tanpa disadari dan menimpa siapa saja. Hal ini juga berlaku dalam menjalankan bisnis. Bagi yang tidak siap, akan terpukul jika terjadi perubahan yang sangat cepat. Kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya janganlah membuat kita terlena dan merasa nyaman di satu titik. Kita harus tetap siaga dan jeli melihat perubahan yang bakal terjadi kapan saja. Pandemi COVID-19 yang dimulai tahun lalu ini sudah banyak sekali memakan korban berbagai jenis bisnis, terutama di sektor pariwisata dan hiburan. Kita bisa melihat hal ini sejak pembatasan-pembatasan diberlakukan dan tren pasar bergerak dengan sangat cepat ke arah era IT dan digital. Usaha dan bisnis yang dapat beradaptasi dan banting setir dengan cepat menyesuaikan model bisnis mereka mampu bertahan dan bahkan meraup keuntungan yang besar. Namun di sisi lain, mereka yang tidak bisa menyesuaikan diri terpaksa harus gigit jari, dan tidak sedikit juga dari mereka harus gulung tikar. Situasi dan keadaan bisa berubah dengan sangat cepat. Kita juga harus sangat jeli melihat setiap peluang kesempatan di saat-saat seperti ini dan dengan cepat juga berubah menyesuaikan. Kalau tidak, maka kelangsungan bisnis akan terancam. Di Netflix, kami belajar dan merenungkan kisah dari sebuah film yang sangat menginspirasi. Dan Sobat Prima Plastindo mungkin pernah menontonnya juga, yaitu The Founder, kisah para pendiri restoran fast food terkenal, yaitu McDonald, yang bisa jadi memberikan gambaran tentang pentingnya adaptasi yang sangat cepat dalam bisnis. Dalam video kali ini, kita akan bahas bersama seperti apa cerita para pendiri McDonald ini, dan apa saja hal-hal yang memaksa mereka untuk menyesuaikan diri, dan apa intrik-intrik bisnis yang ada di balik itu. Namun ada baiknya kami informasikan juga bahwa semua berita ataupun informasi bisnis dan video inspirasi yang tayang di channel ini semuanya adalah gratis. Jadi, Sobat Prima Plastindo tidak perlu ragu untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak pernah ketinggalan berita dan informasi bisnis selanjutnya dari kami. Film ini dibuka dengan cerita dari Ray Kroc, salah satu pendiri McDonald's, yang awalnya hanyalah sales mesin pembuat milkshake yang menawarkan mesin tersebut ke restoran-restoran yang ada di Amerika. Sebenarnya, Ray Kroc sudah memiliki kehidupan yang cukup nyaman dan mapan di tahun 1954. Dan di usianya yang sudah mencapai 50 tahunan, dia sudah bisa pensiun dan menikmati hidup bersama dengan istrinya di rumahnya yang nyaman. Tapi rupanya Ray sangat haus dengan kesuksesan, sehingga dia belum bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai sales. Sebagai sales yang sering menawarkan mesin milkshake dari restoran ke restoran, Ray sering melihat bahwa sebagian besar restoran yang dikelola dengan tidak efisien memberikan pelayanan yang kurang baik. Pesanan makanan yang keluar sangat lama dan seringkali pesanan juga salah. Suatu hari, setelah mendapat telepon pesanan dari salah satu restoran daerah California yang memesan langsung 5 buah mesin milkshake, sebenarnya kehidupan Ray akan langsung berubah selamanya. Saat mengantarkan mesin-mesin tersebut, Ray mendapati bahwa restoran yang memesannya sangat berbeda dengan restoran lain yang dikunjunginya. Pelayanannya yang cepat, makanan yang enak, dan kondisinya sangat bersih. Banyak orang menikmati kunjungan mereka. Restoran tersebut bernama McDonald's. Tentunya hal ini membuat menarik perhatian Ray, yang langsung berusaha menemui pemilik restoran tersebut, yang adalah kakak beradik Maurice Mac dan Richard Dick McDonald. Dan mereka dengan senang hati menunjukkan Ray sistem kerja dan pengelolaan restoran mereka, serta etos kerja para karyawannya yang sangat tinggi. Ray yang terkagum-kagum dengan hal tersebut, langsung mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama dan membahas lebih lanjut kerjasama bisnis yang ada di otaknya. Dalam acara makan malam tersebut, Mac dan Dick menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana mereka menyusun sistem cepat saji yang mereka terapkan di McDonald. Dan Ray melihat ini kesempatan yang sangat besar sekali kalau hal ini bisa dibuat jadi franchise. Ide franchise ini
sebenarnya sudah terpikir dan dilakukan oleh kedua kakak beradik tersebut. Tapi Mac dan Dick adalah dua orang yang sebenarnya memiliki etos dan standar kerja yang sangat tinggi. Namun mereka sangat berpegang pada sistem bisnis konvensional yang mereka miliki dan sudah berjalan dengan baik. Sehingga mereka menolak melakukan franchise karena takut itu akan menurunkan kualitas produk mereka. Tapi Ray tetap bersikukuh bahwa kalau mau besar, franchise adalah satu-satunya jalan dan mereka harus menyesuaikan diri untuk hal tersebut. Maka karena melihat kesungguhan dan kegigihan Ray, Mac dan Dick setuju menunjuk Ray untuk mengurus franchise McDonald dengan kontrak yang sangat strict yang menuntut agar perubahan sekecil apapun harus dengan persetujuan Mac dan Dick. Walaupun berat, Ray menyetujui hal tersebut dan langsung bergerak cepat menawarkan franchise tersebut kepada teman-teman kayanya. Ray berharap mereka mau menjadi rekanan sekaligus investor untuk bisa mensukseskan McDonald's. Beberapa temannya tertarik dan mengambil franchise yang ditawarkan oleh Ray. Tapi setelah berjalan beberapa waktu, Ray melihat bahwa mereka gagal menjalankan franchise tersebut sesuai dengan standar yang ditentukan. Beberapa malah mengubah-ngubah sistem kerja dan menambah menu sendiri, sehingga membuat franchise McDonald jadi kacau balau dan berantakan, persis seperti yang ditakutkan oleh Mac dan Dick. Ray mulai memperhatikan bahwa teman-teman yang kaya ini sudah kebanyakan uang, sehingga mereka tidak terlalu peduli apakah franchise yang mereka jalankan ini bisa baik atau tidak. Yang penting menghasilkan uang saja. Kalau memang tidak jalan, ya tinggal tutup saja. Toh itu bukan pemasukan utama mereka, nothing tulus saja. Belajar dari hal tersebut, Ray langsung menyesuaikan diri dan langsung banting setir. Dia tidak lagi menawarkan franchise tersebut kepada orang-orang kaya, tapi lebih kepada orang-orang kelas menengah yang meskipun keuangan mereka pas-pasan untuk bisa membeli franchise McDonald, tapi mereka lebih mau terjun langsung, kerja keras, dan mengikuti standar kualitas yang ditetapkan. Karena kalau sampai usaha mereka ini gulung tikar, mereka akan kehilangan tabungan dan penghasilan mereka sekaligus. Hal ini terbukti berhasil, dan lebih banyak cabang McDonald yang sekarang berhasil berjalan dengan baik, sehingga menarik lebih banyak investor yang ingin ikut membesarkan franchise McDonald. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ, karena standar kualitas yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh Mac dan Dick, biaya operasional tiap cabang cenderung sangat tinggi, sehingga menurunkan persentase keuntungan yang diterima dari franchise tersebut. Contohnya, Mac dan Dick menuntut agar milkshake yang dijual tiap cabang harus dibuat dari susu murni segar, sehingga harus ada lemari pendingin yang cukup besar untuk menyimpan stok susu tersebut. Hal yang sebenarnya Ray sudah ajukan untuk diganti dengan susu bubuk saja yang lebih mudah disimpan dan akan mengurangi biaya operasional keseluruhan restoran tersebut. Namun hal ini jelas ditolak oleh Mac dan Dick atas alasan pengurangan kualitas. Jelas ini membuat frustasi Ray karena pembagian keuntungan yang dia dapatkan jadi kecil sekali, sehingga membuatnya bermasalah dengan pinjaman bank yang diajukan. Di saat seperti ini, Ray mendapat masukan dari konsultan finansialnya bahwa sebenarnya dia bisa meraup keuntungan yang lebih besar sekaligus, dan di saat yang bersamaan mengambil alih kuasa pengambilan keputusan atas franchise McDonald. Bagaimana caranya? Adalah dengan menyediakan dan menyewakan tempat di mana restoran cabang McDonald akan beroperasi. Jadi Ray perlu mendirikan perusahaan satu lagi yang bergerak di bidang real estate dan properti, yang untuk mencari tanah yang cocok untuk dibangun restoran cabang McDonald, membelinya, dan kemudian menawarnya kembali kepada calon investor sebagai paket lengkap, sistem kerja, nama franchise, dan tempat restoran sekaligus. Dengan begitu, Ray akan mendapat pemasukan dari dua aliran dana, dari pembagian keuntungan franchise, dan juga dari ongkos sewa tempat yang dibayarkan oleh penyewa sekaligus investor franchise tersebut. Di saat yang bersamaan, hal ini memberikan Ray kuasa yang lebih banyak pada restoran-restoran cabang McDonald's yang secara hukum berdiri di atas tanah yang dimilikinya. Sehingga lebih banyak keputusan-keputusan bisnis yang Ray lebih berani ambil tanpa berkonsultasi dan tanpa persetujuan dari Mac dan Dick. Makanya, mungkin kita sering dengar dengan kata-kata, bisnis sebenarnya McDonald bukan makanan, tapi real estate. Dan itu memang benar, karena sampai saat ini, sistem yang sama masih berlaku dan membuat McDonald sebagai franchise dunia yang sangat sukses dan kaya saat ini. Hal ini jelas membuat Mac dan Dick tidak suka karena Ray perlahan-lahan mulai menguasai dan terlihat mengambil alih keseluruhan bisnis mereka.
Tapi Ray di sisi lain tidak peduli akan hal itu, karena selama ini ia merasa terkekang perkembangannya oleh pemikiran mereka berdua yang sangat konvensional. Kesuksesan Ray kini semakin melejit. Dengan semakin banyak cabang baru McDonald's yang dibuka di seluruh Amerika, bahkan Ray dengan berani menyatakan bahwa dialah pendiri dari McDonald's di mana-mana. Saat akhirnya perusahaan real estate dan propertinya sudah menjadi sangat besar, lebih besar bahkan dari perusahaannya bersama Mac dan Dick, Ray menyatakan ingin lepas dari mereka berdua dan bahkan mau mengakuisisi restoran Mac dan Dick sehingga dia bisa menjadi pemilik tunggal dari perusahaan tersebut. Pernyataan ini membuat syok kakak beradik tersebut, bahkan membuat Mac masuk rumah sakit. Saat mengunjungi mereka berdua di rumah sakit, Ray kembali menawarkan pembelian usaha mereka dengan cek kosong dan mereka berdua bebas menentukan harga yang mereka inginkan sebagai ganti atas usaha mereka berdua, termasuk restoran pertama yang mereka bangun. Dengan berat hati, kali ini Mac dan Dick terpaksa menyetujui penawaran tersebut dan menjual usaha mereka seharga 2,7 juta US dollar atau sekitar 26 juta US dollar nilainya saat ini. Dengan janji mereka akan menerima royalti sebesar 1% dari penghasilan McDonald's di seluruh dunia tiap tahun. Namun janji yang tidak pernah dipenuhi oleh Ray dan tidak pernah dinikmati oleh kakak beradik tersebut. Sehingga pada akhirnya Ray menjadi pemilik tunggal dari McDonald's yang kita semua kenal saat ini, yang mana memiliki nilai perusahaan sebesar 143 miliar US dollar. Tidak heran kalau McDonald's saat ini menjadi salah satu brand franchise terbesar di dunia. Dari kisah para pendiri McDonald's ini, kita bisa melihat bagaimana sistem dan tata cara konvensional bisnis bisa dengan cepat diambil alih oleh mereka yang mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan permintaan pasar. Sebenarnya, ada lebih banyak pelajaran penting yang bisa kita tarik dari film The Founder ini, yang akan kita bahas bersama di video berikutnya. Maka jangan lupa segera subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video lanjutan berikutnya. Anda juga bisa gunakan kesempatan ini untuk berinteraksi, meluaskan jaringan Anda dengan menyampaikan komentar Anda di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silakan jangan ragu-ragu, sertakan like dan share informasi ini kepada teman, keluarga, dan juga rekan-rekan bisnis Anda.